Ya, Pak Slamet Ginting cukup, menarik dan tegas sekali ya beberapa alasan dari Pak Slamet Ginting memberikan kecondongan kepada Papua, lebih kepada Papua karena memang ini sesuatu hal yang sangat-sangat penting dan urgent untuk bangsa ini selesaikan segera. Baik, saya ke Dokter Rian, Dok, kita melihat eskalasinya, mungkin juga akan terjadi hal-hal yang kita inginkan pada saat ini, yaitu kedamaian di Papua untuk selama-lamanya. Namun bagaimana Dokter Rian melihat secara nanti apa yang akan menjadi kebijakan selanjutnya dari pemerintah dan bagaimana masukan terhadap pemerintah hari ini, Dok Rian? Ya, terima kasih. Saya kira seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa pertama ini momen ya, momen yang saya kira sangat sangat penting dan strategis yang jangan sampai kemudian kita kehilangan momen. Maksudnya tadi apa? Menunggu korban lagi siapapun ya, terutama tentu para tentara, polisi dan juga masyarakat sipil ya yang ada di sana dan saya kira kita mungkin bisa belajar. Tadi saya ingin menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Fadoli tadi dan juga Bang Slamet sebenarnya. Sebenarnya Islam memiliki satu pengalaman yang menurut saya sangat damai gitu ya ketika menyelesaikan persoalan-persoalan bahkan ya ketika Islam pertama kali datang di Papua begitu kan. Itu kan justru yang memberi jalan kepada apa namanya istilahnya agama-agama yang lain ya untuk kemudian melakukan katakanlah tadi misi-misi itu. Artinya gini, Islam itu memberikan sebuah payung ya yang sangat sangat luar biasa sebenarnya yang itu senantiasa tadi komprehensif begitu ya dan juga kemudian berkeadilan. Kalau mungkin saya ingin sebutkan itu karena kalau saya boleh ungkapkan tadi yang disinggung tentang misalnya dana otsus itu kalau kita baca dari penjelasan Bu Menteri Keuangan itu justru pemerintah akan mengucurkan dana otsus itu kurang lebih 235 triliun ya ke Papua hingga tahun 2041 ya. Ini saya kira penting untuk menjadi catatan yang paling konkret karena porsi dana otsus untuk Papua dan Papua Barat tersebut itu bakal naik dari 2% menjadi 2,25% ya dari dana alokasi umum ya sehingga total itu yang akan dikucurkan hingga tahun 2041 itu sampai 236 triliun. Sementara yang sudah ada di apa namanya sana dalam arti yang sudah dikucurkan selama ini ya itu tidak kurang ya jumlahnya itu apa namanya sekitar 100 data yang saya punya itu sekitar 146 ya. Jadi hampir saya kira ini kalau menurut Dirjen Odda ya dari Kemendagri itu ada 146 lebih ya triliun gitu ya sejak tahun 2002 sampai tahun 2021 ini. Jadi artinya apa? Bahwa tentu kalau tadi ada potensi terkait dengan tidak sampainya karena kasus korupsi, kemudian juga tadi tidak sampai dalam konteks membangun jiwanya gitu ya. Jadi bukan membangun raganya gitu ya. Bukan sekedar raga tadi tapi jiwanya tadi itu. Maka sebenarnya saya melihat ada benang merah di situ. Islam memberikan apa pengalaman ya yang damai sebenarnya pada konteks ini tetapi juga tadi penuh dengan ketegasan begitu ya. Tapi pada saat yang sama berkeadilan yaitu ketika kemudian hak-hak mereka itu kemudian diberikan dengan proporsional di tengah berbagai gap atau ketimpangan yang kemudian mereka alami dibandingkan kualitas SDM dari berbagai pihak. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh apa Pak Kiai Fadli juga penting juga menurut saya untuk digarisbawahi, yaitu terkait dengan apa memberdayakan elemen-elemen utama sebenarnya karena saya kira Papua dan Papua Barat tentu tidak identik dengan agama tertentu dalam hal ini non Muslim misalnya gitu karena saya kira disinilah pentingnya komunikasi politik untuk kemudian nanti apa namanya melakukan sebuah tadi apa kebijakan yang sifatnya komprehensif tadi jadi tidak hanya elitis ya dari Jakarta saja ya merasa mungkin saya kira Jakarta juga mesti arif ya untuk kemudian melihat bahwa tentu apa orang-orang yang ada di sana harus partisipasi masyarakat harus dilibatkan terutama tentu saja Muslim dan juga yang katakanlah apa namanya non Muslim juga yang agar kemudian nanti mereka
bisa menemukan jalan itu ya. Nah, yang ketiga saya kira yang paling penting ke depan itu adalah juga tidak boleh kita juga tadi apa namanya ragu-ragu sekali lagi mulai dari diksi ya, mulai dari tadi penyebutan tentang apa namanya separatisme tadi, kemudian diplomasi internasional karena ini persoalan intervensi asing itu nyata gitu ya. Jadi jangan sampai kita nanti beraninya kalau bahasa Kiai Fadli tadi mungkin beraninya sama anak sendiri gitu sama sama orang luar malah justru tidak berani gitu kan gitu ya. Sementara ini kan sebenarnya saya kira menyangkut sebuah apa namanya tadi gesekan apa namanya politik di tingkat internasional yang kita sebagai bangsa yang berdaulat harus berani menentukan sikap dengan tegas tanpa kita kehilangan tadi apa namanya pendekatan maupun juga keadilan yang kita harapkan. Saya kira ke depan sekali lagi kita tetap punya harapan, jadi politik hope-nya itu tetap ada begitu ya, dan ini yang harus kita bangun agar kita bisa semua ke depan menjadi tadi apa menjadi lebih optimis ya untuk Papua. Dan saya kira saya sepakat tadi dengan Bung Slamet ya, ini lebih prioritas ini daripada kemudian kita ribut-ribut masalah ini kepindahan sampai isu jin dan segala macam. Baik, saya kira itu. Sangat menarik memang ya Novian ya. Memang ke Papua ini masalah yang urgent, tapi tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, kita lihat, kita tunggu bagaimana nanti sikap pemerintah dan tindakan dari pemerintah untuk Papua ini. Kiai, mungkin ini juga sebagai closing statement, Kiai, monggo. Masih di mute, Kiai. Jadi memang ada persoalan-persoalan yang sebenarnya politik gitu ya, dibanding dari penanganan secara langsung terhadap KKB. Nah, itu yang sangat penting sekali untuk diberi prioritas. Jadi kayak termasuk kepedean pemerintah Jakarta itu untuk mengatakan di forum-forum internasional bahwa Papua itu sudah jelas sah dan siapapun yang ingin memisahkan diri itu separatis, dan itu memberi tekanan-tekanan pada pihak-pihak yang selama ini itu istilahnya kayak mendukung separatisme dari luar, itu harus segera berani. Jadi tidak malu-malu untuk menyebut apa itu istilahnya pelindungnya, pemberi swaganya itu tidak malu-malu. Kalau malu-malu berarti memang kayak tidak punya daya tawar terhadap pihak yang memang mau mensponsori separatisme itu, jadi kayak tidak punya daya tawar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai peleburan tadi ya, itu juga kebijakan politik yang sangat penting sekali, sehingga memang ya peleburan apa itu warga Papua baik yang di pantai, di gunung, dengan beberapa aktivitas sosial yang itu harusnya disponsori oleh pemerintah. Nah, pun pula peleburan dengan saudara-saudaranya. Apalagi dalam historis kan tadi sudah disebutkan dengan orang Melanesia yang lain itu sudah ada jalinan. Nah, ini tentunya dieksploitasi dengan sebaik-baiknya sehingga peleburan itu terwujud. Nah, tentu yang keempat kemanusiaan, keadilan itu. Nah, ini ya kalau perlu ya istilahnya diaudit dana-dana itu kalau perlu. Tapi itu wilayahnya Pak Slamet. Ya, tapi kalau tidak diaudit kan ya tidak ada pertanggungjawaban. Baik, itu saya rasa Bang Karta. Baik, jadi memang ada PR besar dan prioritas yang harus dilakukan oleh negara, terutama juga tadi banyak hal yang memang sebenarnya bisa dilakukan dari sisi konteks pendekatan paradigma, bahkan mungkin pendekatan teknis, militer, bahkan mungkin pendekatan evaluasi yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang tepat sasaran dan menjadi solusi paripurna untuk masalah Papua. Terutama juga bagaimana kita melihat faktanya memang sebenarnya banyak hal, seperti halnya pendekatan spiritual yang disampaikan juga oleh Pak Slamet Ginting, salah satunya membuka mata kita bahwa di Papua terjadi adanya masuknya misionaris
yang masuk ke dalam bumi Papua dengan membangun 100 lapangan udara ya, istilahnya untuk transportasi atau untuk macam-macam. Saya 2 kali ke Papua, memang selalu merasakan bahwa negeri Papua itu merupakan sebuah negeri yang di mana kejayaan Islam itu akan terbit dari timur, istilahnya Arunika, sebuah istilah diksi baru, mungkin nggak baru tapi cukup lama, tapi baru dengar, yang dimana dari timurlah sebuah kejayaan itu akan ada. Tentu saja kejayaan yang tentu saja didasari dari pemahaman dan sebuah tindak tanduk yang benar. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon izin, mohon maaf kelebihan waktunya pada kesempatan hari ini karena masalah Papua tidak bisa diselesaikan dalam 1,5 jam diskusi. Ya Pak Selamat Ginting ya, Kiai Fadoli dan juga Dr. Ian. Ini perlu ada diskusi panjang lebar, bahkan mungkin kita tidak berharap diskusinya hanya berhenti di sekitaran kita saja, karena diskusi yang paling fundamental ini terjadi di para penguasa hari ini yang akan memberikan kebijakan yang tepat terhadap bumi Cendrawasih, bumi Papua. Mudah-mudahan Arunika Papua menjadi satu di mana kita melihat kejayaan itu hadir di timur Indonesia. Dan semoga mereka tetap menjadi saudara kita selain dari mereka yang ingin melepaskan diri dari negara dan juga yang membunuhi setiap nyawa manusia. Karena di dalam Islam, satu nyawa itu sangat berarti, dari Dr. Ian juga menyampaikan, dan pola pendekatan dalam Islam betul-betul memanusiakan manusia. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran bagi kita bahwa mengelola negara tidak semudah mengelola perusahaan, dan mengelola negara itu tanggung jawab yang panjang di sini dan di sana kelak ketika kita berjumpa berhujah dengan Allah Subhanahu wa taala. Segenap kru catatan peradaban, maaf Dialogika yang bertugas, memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan, jika ada pertanyaan yang belum dijawab. Insya Allah nanti kita akan berjumpa pada pekan depan dengan isu hangat yang akan senantiasa ada di dalam pembahasan kita setiap Sabtu sore. Wabil khusus pada semua yang menonton channel YouTube di Peradaban Islam ID, jangan lupa share, juga like dan juga komen, terutama nanti esok hari insya Allah kita akan ada special interview bertemakan dewasa by accident. Oke. DBA ya, bukan merit in accident. Oke, bersama Kang Saifur Rahim dengan hostnya Kang Teja. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktu, kesempatan, rezeki, umur, kita bisa berjumpa lagi besok di forum yang berbeda tentang remaja. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf. Semoga negara kita, kedaulatan jantung, kedaulatan negara kita tetap terjaga.